Shalom. Halo, apa kabar? Luar biasa. Saya sapa yang di ruang mata Tuhan. Ya, banyak. Yang di Zoom ada Ana, ada Bro Roland. Selamat malam. Shalom. Lili. Siapa lagi? Pak I. Oke. Dan yang lain yang belum kenal, salam kenal yang di Zoom. Mari kita mau mulai persekutuan doa malam hari ini. Injil Matius hari ini mengatakan jika kamu hendak diperlakukan orang secara demikian, maka kamu hendaknya memperlakukan terlebih dahulu orang tersebut dengan demikian. Apa itu? Ya, cinta, senyum, ramahan. Jika kita mau diberi cinta, kita harus memberi cinta terlebih dahulu. Contoh gampangnya senyum. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita mau berikan cinta. Kita kan punya senyum, punya cinta. Mau berikan hati kita, senyum kita, di mata kita, ada cinta di mata kita, ada cinta di senyum kita. Yo, kita mau katakan mau bagikan kepada orang-orang yang ada, yang kita jumpai, yang di rumah juga ya. Kita mau bergerak dulu. Kiri. Ya, satu lagi ya. Berikan senyum. Ya. Ya. Katakan oh. Ini ada cinta di tangan ini ada cinta. Lirik ke kiri beri cinta. Lirik ke kanan beri cinta. Geser sedikit beri cinta. Beri apa? Beri cintanya. Ku putar bagi cinta. Cinta siapa? Cinta Yesus yang ku bagikan. Dan kamu ada cinta. Cinta apa? Cinta luar biasa. Ku putar bagi cinta. Cinta siapa? Cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta apa? Cinta luar biasa. Yuk. Jadi sekarang yang di ruangan ini bentuk jadi dua ya. Sebelah sini. Nah, saat berputar-putar harus pindah. Saat kita nanti ada di hati kita ada cinta, tengok ke masing-masing. Begitu putar-putar kita ganti orang. Tapi dalam dua grup. Yuk, dari pertama. Satu grup ya. Ya, kanan. Kiri. Sekali lagi ke kiri. Terakhir. Katakan oh.
ke kiri. Lirik ke kiri beri cinta. Lirik ke kanan beri cinta. Geser. Geser sedikit beri cinta. Beri apa? Beri cinta. Putar ganti. Ku putar-putar lagi cinta. Cinta itu yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta apa? Cinta luar biasa. Putar. Ku putar-putar bagi cinta. Cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Kalau enggak gitu kita enggak selesai. Lagunya jalan terus. Jadi saat aku dan kamu itu makanya saat putar kita cari yang lain. Jadi bagi yang lain. Putar nanti aku dan kamu bagi yang lain. Yang di rumah juga ya. Oke, ku putar-putar. Ya, ganti. Putar bagi cinta. Cinta Yesus yang ku bagikan. Katakan, aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Terakhir ya, ayo. Putar-putar bagi cinta. Cinta Yesus yang ku bagikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta apa? Cinta luar biasa. Ya. Benar. Saat aku dan kamu ada cinta yang luar biasa. Saat Yesus dan kita ada cinta luar biasa. Mari. Saat ada keluarga, ada Yesus, cintanya luar biasa bisa kita bagikan. Mari Bapak Ibu kita hening kembali, kita mau duduk, kita mau tundukkan kepala, kita mau memulai persekutuan doa malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria, para kudus dan para malaikat di surga. Kami bersyukur ya Bapa. Hari ini kami semua Kau berikan cinta-Mu. Lewat kesehatan yang boleh kami rasakan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan semua peristiwa yang boleh kami rasakan untuk sepanjang hari ini. Kami bersyukur pula kami boleh membagikan cinta itu kepada orang-orang yang kami jumpai, pada istri kami, suami kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa akan mengingatkan kami. Bapa, malam hari ini kami mau berikan cinta kami kepadamu. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersekutu, kami mau menyembah-Mu. Biarlah teman-teman, saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan, Engkau sendiri yang memanggil mereka untuk boleh bersekutu bersama-sama. Bapa, kami tahu Engkau adalah setia. Saat kami merenungkan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, Engkau itu hadir lewat orang-orang di dekat kami, lewat suami, lewat istri, anak-anak, orang tua. Tetapi kami sering melupakan Engkau. Kami sering tidak menganggap Engkau ada. Kami sering melupakan keberadaan-Mu. Malam hari ini kami mau katakan bahwa Engkaulah yang memberi cinta itu. Meskipun kami melupakan Engkau, Engkau tetap memberikan cinta itu kepada kami. Saat kami renungkan hidup bersama-Mu, Bapak Ibu, kita mau anggap aja Yesus yang hadir, Tuhan yang hadir, itu mereka hadir di tengah-tengah kita. Sebagai suami kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Tetapi seringkali kita melupakannya.
saat ku renungkan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu, namun ada cinta yang ku dapat. Cinta yang ku dapat darimu, cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kami mau merenungkan saat ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan, Kami sering berjalan dengan ego kami sendiri, seakan kami mampu lewati, lalui tanpa kekuatan. Semakin berat hidup kami, semakin berat beban hidup, semakin ku menjauh darimu, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang ku dapat darimu, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat, cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta apa? Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri, namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diri, berkorban untuk diriku, berkorban untuk diriku. Ya, benar Bapak, Engkau mati bagi kami, Engkau berkorban bagi kami. Tetapi seringkali kami melupakan Engkau. Orang tua kami berkorban bagi kami, suami kami berkorban. Tetapi seringkali kami melupakan keberadaan mereka. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Bapa, saat ini kami mau bersyukur atas semua peristiwa yang boleh kami rasakan, boleh kami alami di dalam keluarga kami, bersama teman-teman kami juga. Kami bersyukur atas cinta yang telah Kau dapatkan. Kami bersyukur
atas pengorbanan mereka, kami menjadi seperti sekarang kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan Tuhan, yang senantiasa hadir di saat kita sendiri, di saat kita mengalami permasalahan. Kita selalu diingatkan ada roh itu, roh yang lembut, roh yang manis, roh yang khusus Tuhan berikan kepada kita. Mari kita katakan malam hari ini, Roh Kudus hadir di sini, hadir di tengah-tengah kita. Dia ada bersama kita, Dia merindukan kita, dan kita pun merindukan, dan kita pun mau menyembahnya. Kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Aku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini malam hari ini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami mau buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa alamat. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita rasakan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihimu. Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Jamahlah kami.
lagi katakan bagimu Tuhan. Kaulah kekasih hatiku, aku merindukanmu selalu.
Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih lawatanmu, cintamu hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Baik itu di ruangan ini, di Zoom, di rumah-rumah. Kami percaya semua merasakan cintamu, semua dari kami merasakan damai-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau lebih membuka hati kami, Kau lembutkan kembali hati kami, untuk kami boleh lebih siap lagi mendengarkan firman-Mu, surat cinta-Mu, melalui hamba-Mu, Bapak Roland dari Bandung. Terima kasih ya Bapak. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke ya, suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman semua. Ya, saya nggak bisa lihat responnya, tapi saya tahu bahwa di ruang Matius sangat banyak sekali umat yang hadir, dan juga untuk yang teman-teman yang ada di Zoom ya. Selamat malam semua, Shalom. Apa kabar? Ya, tentunya hari ini kita bertemu lagi meskipun saya lewat online dari Bandung, tapi kita bisa berjumpa bersama-sama di dalam persekutuan doa Santo Yusuf Cirebon pada hari ini ya. Nah, malam hari ini kita akan masuk saya waktu awal di kontak saya dikasih tema yang seperti ini ya. Seperti ini. Ya, 1 tambah 1 lebih besar daripada 2. Ya, saya juga waktu pertama ditanya ini tema apa lagi gitu ya, ini kayaknya menarik banget ya, kita mau belajar matematika kelihatannya hari ini ya. Oke teman-teman semua, dalam bulan Juni ini kita membahas tentang pernikahan, dimana kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana kehidupan sebelum menikah, kemudian waktu minggu kemarin kita bicara soal pernikahan, yang minggu ini 1 tambah 1 lebih besar daripada 2 ya. Nanti kita lihat apa itu. Oke teman-teman semua, saya juga mau menyapa dari teman-teman yang ada di ruangan Matius maupun yang ada di Zoom. Saya lihat ada Tante Sani, ada Om I gitu ya, dan teman-teman semua yang saya tidak sebut satu persatu. Ada Bro Audi juga gitu ya, yang lagi berlibur ya nampaknya sama keluarga. Dan saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua meskipun lewat Zoom ya. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang masih belum kenal saya mungkin ya. Saya perkenalkan dulu ya. Hai, nama saya Roland, saya berasal dari PD PKK Santo Laurentius Bandung ya. Jadi kalau misalnya ke Bandung itu udah tahu ya, di Sukajadi kalau misalnya Santo Laurentius itu. Saya memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak ya. Ini foto keluarga saya, dan ini fotonya bukan yang terbaru ya. Karena anak-anak saya sekarang sudah tingginya udah ngalahin mamahnya semua ya. Karena sudah tinggi-tinggi semua ya. Jadi mamahnya udah yang paling pendek sekarang. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus di PD PKK Santo Yusuf Cirebon ini, kita akan lihat ya. Kita akan masuk dalam satu tema 1 ditambah 1 lebih besar daripada 2. Ya, ini judul yang saya diberikan kepada saya, dan saya lihat waktu awal saya dikasih tahu katanya Bro Audi itu tadinya mau cerita tentang yang senja-senja gitu ya, tapi nggak tahu kenapa dia menyalip ya. Jadi sekarang dia bicaranya soal ya lebih dulu ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman semua kita sudah belajar matematika, tentunya kita udah tahu ya matematika. Rumus matematika paling simple SD kelas 1 ya, mungkin masih kecil. 1 ditambah 1 itu berapa? Ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Yang kita pelajari ya seperti itu, yang kita pelajari waktu SD ya. Nah, dan kita lihat dari ayat Tuhan dalam Markus 10 ayat 8 sampai 9 berkata, dan mereka keduanya akan menjadi 1 daging. Jadi mereka tidak lagi menjadi 2 orang, tetapi melainkan 1. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, janganlah manusia memisahkan. Ya, nah, kalau misalnya teman-teman semua perhatikan daripada ayat ini,
ini adalah ringkasan ya dari apa yang kita ikuti waktu minggu kemarin ya. Waktu minggu kemarin Bro Audi bercerita tentang berjanji di altar ya. Nah, ini matematikanya beda ya sama matematika SD. Kalau matematika SD 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kalau misalnya matematikanya Bro Audi minggu kemarin itu 1 tambah 1 sama dengan 1 ya. 1 tambah 1 jadi sama dengan 1 ya. Karena meskipun kita bersatu, suami istri bersatu, tapi tetap menjadi satu. Ya, nah ini matematikanya Bro Audi minggu kemarin. Ya, nah teman-teman yang terkasih, malam hari ini kita mau bicara soal bagaimana kita dalam hidup pernikahan kita, bagaimana kita mendapatkan pasangan hidup. Ya, Bro Audi udah ceritain ya minggu kemarin bagaimana Bro Audi juga bersama dengan Cika gitu ya untuk menghidupi pernikahan, sama seperti saya juga yang saya lakukan ketika saya waktu awal dulu memilih pasangan hidup ya. Nah, pacar saya yang dulu ya, yang sekarang sudah menjadi istri saya, Yuli ya. Nah, itu dulu juga kita menjalin hubungan kasih gitu ya, tapi kita sendiri sebenarnya nggak tahu tujuan akhirnya apa. Nah, kalau misalnya ditanya, ngapain menikah? Ya, saya itu cuma hanya jawabnya simple waktu dulu. Ya, ngapain menikah? Punya anak. Ya, simple. Karena kenapa? Kalau misalnya dalam adat istiadat orang Chinese ya, kalau misalnya itu ya kalau menikah itu ya punya anak, punya keturunan dan syaratnya bukan syarat ya. Jadi kebanyakan keluarga itu apalagi keluarga Chinese itu selalu mengidamkan itu keturunan laki-laki supaya nama marganya itu bisa turun terus ya, katanya begitu ya. Jadi keluarga itu harus anaknya harus ada cowok gitu ya supaya keluarganya tidak berhenti turunannya, garis keturunannya tidak berhenti. Nah, jadi waktu itu habis selesai kuliah gitu ya, bekerja, ngapain lagi? Selalu nikah aja. Kalau saya tanya, mengapa menikah? Jawabannya simpel. Ya, mungkin cuma hanya mau punya anak aja. Hanya just simple, begitu saja. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ternyata mungkin nggak terlalu salah juga apa yang saya pikirkan pada saat itu, bahwa kalau misalnya kita mau menikah, ya artinya kita mau memiliki keturunan. Ya, memiliki keturunan. Jadi, kita lihat juga apa yang kata firman Tuhan katakan tentang anak ini ya. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 ya. Nah, saya mau minta tolong dari ruang Matius, ada yang bisa tolong bacain nggak Kejadian 1 ayat 28 ini? Bisa? Minta tolong. Dari Singer mungkin atau dari WL boleh dibantu? Ya, silakan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi ya. Mungkin demikianlah firman Tuhan ya dari Kejadian 1 ayat 28. Terima kasih yang sudah membacakannya. Nah, kita lihat dari ayat Kejadian 1 ayat 28 ini mau menyampaikan kepada kita bahwa gak cuman gak cuman hanya 1 tambah 1, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Tetapi kalau misalnya dari kejadian 1 ayat 28 ini kita bicara soal 1 tambah 1 lebih besar daripada 2 ya. Artinya 1 tambah 1 tapi hasilnya seperti foto di sini ya. Ini anaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wah, 6 ya anaknya ya. Siapa yang punya anaknya 6? Boleh angkat tangan? Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata 1 tambah 1 itu lebih besar daripada 2. Ya, nggak cuma hanya 1, nggak cuma hanya berdua, tapi lebih dari 2. Ya, kalau anaknya 1, ya artinya udah minimal juga udah 3 ya.
Kalau misalnya anaknya 2, artinya 4. Kalau anaknya 5, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat bahwa ternyata kalau misalnya kita mau berkeluarga, ya, Tuhan mungkin akan titipkan anak-anak kepada keluarga kita. Ya, jadi kehidupan kita itu nggak cuma hanya masalah pernikahan antara sepasang suami dan istri, tapi kita mau bicara soal bagaimana anak itu hadir melengkapi keluarga, dan anak yang hadir ini sebagai titipan daripada Tuhan dalam keluarga, setiap keluarga yang Tuhan titipkan. Ya, nah kalau misalnya dulu saya waktu masih pacaran gitu ya, saya pacaran dengan pacar saya waktu itu ya, 8 tahun ya sebelum kami menikah. Jadi kami sudah pacaran 8 tahun, kemudian baru kami menikah ya setelah 8 tahun pacaran. Nah, waktu setelah pacaran langsung saya juga waktu itu kami belum langsung memiliki anak ya. Karena istri saya itu jarak dengan dengan adiknya itu sekitar 12 tahun ya, dengan adiknya yang terkecil. Jadi dia itu sudah merasakan ngasuh adik, mengasuh adiknya. Jadi waktu menikah itu rasanya dia nggak mau langsung punya anak gitu ya. Jadi nggak mau langsung merasakan ngasuh lagi gitu ya, mengasuh anak. Jadi dia pengen santai dulu lah gitu ya. Jadi akhirnya setelah kami menikah 4,5 tahun baru kami memiliki anak yang pertama. Ya, nah ceritanya seperti itu. Dan waktu kami menikah, pacaran dan menikah, berarti pacaran 8 tahun, menikah 4 tahun gitu ya. Segala sesuatunya itu dirasakan hanya biasa-biasa aja ya. Karena kami hanya berdua aja gitu. Kita berjalan bersama, berdua gitu. Cuma hanya begitu saja. Tetapi ada yang pepatah mengatakan, life begin at 40s ya, katanya ada yang mau ngomong begitu ya. Tapi kalau buat saya enggak ya. Life begin when your first child is born ya. Jadi kehidupan yang sebenarnya baru mulai itu ketika anak pertamamu lahir ya. Jadi kehidupan keluarga itu berubah total ya. Hubungan saya dengan istri yang tadinya cuma hanya sekedar ya, maksudnya kami berdua gitu ya, tapi sekarang tiba-tiba muncul anak yang membuat perhatian istri itu berubah ya. Tadinya memperhatikan saya, tapi sekarang memperhatikan anak saya ya. Tadinya full perhatiannya 100%, sekarang 50% pun kadang-kadang kurang ya. Mungkin ini curhatnya bapak-bapak ya. Oke, ada yang sependapat mungkin. Oke, nah kita lihat bahwa ternyata perubahan itu besar terjadi ketika anak itu lahir dalam keluarga kita. Ketika anak itu masuk ke dalam keluarga kita dan kita mulai terjadi perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Ya, tadinya cuma hanya berdua sama istri, sekarang ada anak, ternyata fokusnya istri seringkali jatuhnya kepada anak. Ya, dikit-dikit anak, kapan papanya diurusin gitu ya. Wah, nah ini ngomongnya, papanya bisa ngurus sendiri gitu ya. Nah, seperti itu biasanya. Dan akhirnya dari situlah muncullah banyak kejadian-kejadian yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Ya, permasalahan-permasalahan dalam keluarga itu muncul akibat hal-hal sepele seperti itu. Ya, dan ini yang terjadi juga mungkin ketika kami menikah dan punya anak, dan anak pertama lahir, kemudian anak kedua lahir, anak ketiga lahir, dan perubahan demi perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami ya. Dan waktu itu saya cuma hanya mikirnya bahwa udahlah kalau gitu, saya sih cuma hanya fokus aja sama kerjaan saya fokus aja untuk mencari nafkah gitu ya, biar istri ngurusin anak deh semua. Jadi itu anak urusan istri, saya urusan cari uang ya. Nah, waktu itu saya cuma hanya berpikir seperti itu, dan akhirnya itulah yang menjadi sumber titik pangkal masalah dalam keluarga ya. Tak terkecuali keluarga kami juga mengalami badai kehidupan ketika terjadi segmentasi gitu ya, segmentasi tugas seorang orang tua gitu ya. Istri urusin anak pokoknya mah lu pikirin sendiri deh, lu atur sendiri semua, jangan ngelibatin saya ya. Pokoknya mah kamu kepala keluarga untuk urusin anak-anak. Kalau misalnya untuk ngurusin
untuk masalah keuangan dan lain sebagainya, mungkin itu adalah urusan saya, ya. Nah, dan teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang ternyata menjadi titik pangkal permasalahan dari banyak keluarga-keluarga di dalam kehidupan keluarga mereka. Hari-hari ini mungkin kita juga seringkali mendengar ya, melihat dan mendengar bagaimana perceraian-perceraian dalam keluarga itu terjadi. Ya. Bagaimana keluarga yang hancur lebur, keluarga yang tercerai-berai. Ya, mungkin kalau misalnya waktu minggu kemarin ya, Bro Audi udah ngasih contoh ya, itu ada YouTuber yang sukses ya, Livi Renata ya. Nah, itu juga ternyata keluarganya broken home. Padahal apa yang kurang dari seorang Livi Renata ya? Dia memiliki kekayaan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, tapi dia malah kehilangan kehilangan sebuah konsep perkawinan ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ini yang kita lihat bahwa ternyata permasalahan ketika anak-anak lahir 1 tambah 1 sama dengan 1 ya, yaitu satu daging dalam kehidupan pernikahan suami istri itu seringkali menjadi hancur. Ya. Anak seringkali menjadi korban. Ya. Dan kita tahu, kita lihat dan kita bisa percaya dari survei-survei yang ada gitu ya, bahwa kenyataan yang terjadi itu adalah kekerasan itu, segala kekerasan yang timbul itu munculnya awalnya dari keluarga. Ini sebuah ironis ya teman-teman. Sepasang suami istri, sepasang manusia yang bersatu, mengikatkan janji untuk hidup bersama, sehidup semati, tetapi ironisnya adalah mereka malah hidup dalam pertengkaran, hidup dalam ribut ya, bertengkar terus, yang sampai akhirnya membuat anak-anak mereka menjadi korban ya. Kita lihat anak-anak korban KDRT ya, dari banyak sekali gitu yang mengalami masalah ya. Entah anak itu menjadi seorang pelarian gitu ya, pelarian, bisa lari dari rumah, akhirnya terjeblos dalam kehidupan malam atau kehidupan seks bebas, ataupun banyak masalah-masalah lain yang timbul, semua akibat dari permasalahan dalam keluarga. Teman-teman yang terkasih, ini satu ironis yang terjadi, satu hal kejadian yang sangat ironis yang kita lihat dan kita harus sadari bahwa ternyata ya, kekerasan demi kekerasan itu terjadi karena permasalahannya tidak ada kasih dalam keluarga. Ya. Nah, kita mau lihat apa kata firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Ya, di sini berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, kita lihat, ternyata firman Tuhan berkata sangat jelas ya. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ketika kita meningkatkan ego kita ya, terutama cowok ya, saya juga salah satunya. Kalau misalnya saya ribut, saya pasti akan meninggikan ego saya. Pride. Saya punya satu bukan kebanggaan, jadi satu harga diri ya sebagai seorang laki-laki ya. Bagaimana seorang laki-laki itu menjadi seorang pemimpin ya, tapi istrinya itu ngeyel terus, nggak pernah mau dipimpin ya, nggak pernah mau untuk dikasih tahu ya. Tapi tentunya di sini enggak ya, di sini di PD Santo Yusuf Cirebon ini semua ibu-ibunya baik-baik ya, setuju ya, baik-baik semua kan di sini ya. Oke, jadi yang nggak baik-baik itu cuma hanya keluarga saya mungkin ya, atau di luar sana, atau di sini juga nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Oke. Oke, teman-teman yang terkasih,
Nah, kita lihat bahwa seringkali yang terjadi adalah cowok itu harga diri. Wah, kita benar-benar jaga harga diri kita. Gak mau sampai diinjak-injak oleh istri. Dan akhirnya di situ timbullah pertengkaran demi pertengkaran. Di mana satu harusnya minggu kemarin kita udah lihat ya, Bro Audi mengatakan bahwa kita harus menghidupi janji pernikahan dalam hidup kita. Dalam suka dan senang. Sukanya mah suka gitu ya. Dalam senangnya mah senang gitu ya. Tapi kalau dalam susahnya, ya, dalam susahnya itu mikir-mikir dulu ya. Aduh ya, udahlah susah mah lu aja, gua yang senang-senangnya aja gitu ya. Nah, tapi kan waktu janji menikah itu nggak seperti itu. Kita mau berjanji dalam suka maupun susah, dalam senang maupun sedih ya. Kita mau tetap untuk berjanji bersama ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ini yang seringkali terjadi bahwa ketika kita menaikkan emosi kita, harga diri kita kita jaga. Dan ini hal-hal inilah yang menimbulkan amarah dalam hati anak-anak kita. Dan di sini juga kita lihat bahwa ketika ego kita muncul, artinya Tuhan itu dikesampingkan dan jauh. Tapi Efesus 6 ayat 4 ini mengingatkan kita kembali bahwa didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Di sini kita mau lihat bahwa kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, untuk bisa membangun keluarga yang penuh dengan kebenaran, dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Nah, kita mau lihat juga dari 3 Yohanes 1 ayat 4 ya. Di sini berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya. Kita sebagai orang tua pasti akan merasakan sukacita yang begitu hebat, begitu luar biasa kalau kita mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Nah, kebenaran Tuhan, kita mau bicara soal kasih Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Teman-teman yang kasih, ya. Mungkin saya juga dulu pernah ya waktu ke Cirebon gitu ya, sharing ya, dengan sharing apa yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Bagaimana dulu itu saya cuma hanya mikirnya itu cuma hanya berkeluarga, punya anak. Tugas saya adalah mencari nafkah, cari uang yang banyak supaya keluarga itu happy kalau uangnya banyak. Ya. Itu pikiran saya waktu dulu. Ya, waktu saya belum menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, dan kami juga kami berdua juga tidak membawa kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, apa yang terjadi pada saat itu? Ya, mungkin kalau misalnya disebut uang melimpah, yes, uang melimpah, bisa pergi kemana-mana, 5 benua bisa diinjak semua, kemudian bisa setiap liburan pasti pergi ke sana ke sini. Kayaknya semuanya segala sesuatu enak, mau beli ini bisa, beli itu bisa. Nampaknya segala sesuatu itu mulus dan mudah. Tapi apakah ada sukacita di dalam itu? Ya, boleh jujur, saya sharingkan pada malam hari ini, tidak ada. Ya. Jadi 3 Yohanes 1 ayat 4 ini berkata sebaliknya, ketika saya tidak membawa kebenaran dalam kehidupan keluarga kami. Ya, tidak ada sukacita. Sukacita itu jauh, cuman semu, cuma hanya sekedar sekedar status aja bahwa sukses, hebat, banyak uang. Cuma hanya sekedar itu saja. Yang terjadi adalah ketika saya pulang ke rumah, anak saya itu langsung masuk kamar. Tidak mau diajak ngomong. Sulit sekali untuk bisa berkomunikasi. Karena kenapa? Karena tahu papahnya itu tukang marah-marah. Papahnya itu galak. Papahnya itu seperti macan katanya ya. Nah, galak sekali. Kalau ada apa-apa pasti dimarahin. Ada apa-apa pasti nggak boleh. Ada apa-apa pasti tidak setuju. Ya.
Nah, inilah yang terjadi. Anak yang harusnya menjadi sukacita dalam keluarga, berbalik malah menjadi membawa hal-hal yang menjadi kemuraman dan duka cita dalam keluarga. Puji Tuhan, ya, kita gereja Katolik memiliki kekayaan ya dalam banyak sekali kategorial yang ada gitu ya, dari camp, dari retreat gitu yang ada. Waktu itu saya diajak untuk mengikuti sebuah camp ya, Pria Sejati Katolik ya. Nah, waktu itu saya mengikuti camp itu ya, dan waktu saya mengikuti camp itu saya mendapatkan tamparan dari Tuhan ya. Dapatkan satu teguran keras daripada Tuhan bahwa kamu itu melupakan keluarga. Kamu tidak membawa keluarganya hidup dalam kebenaran. Tidak membawa keluarga saya untuk hidup dalam kebenaran. Dan di situ saya disadarkan dan diingatkan bahwa ternyata apa yang saya lakukan terhadap keluarga itu bukannya sukacita, membawa sukacita kepada keluarga, tetapi membawa duka cita dalam keluarga. Ya, nah teman-teman yang terkasih, itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, sehingga saya dalam perjalanan itu banyak sekali teguran demi teguran yang Tuhan sampaikan kepada saya dan juga istri dan pada keluarga kami ya, untuk kami renungkan semua bahwa ternyata apa yang kami lakukan selama ini adalah salah ya. Jadi ketika saya hidup dalam pernikahan yang ditambahkan anak, dititipkan anak dalam keluarga, yang kami bawa cuma hanya masalah demi masalah demi masalah dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka dari itu Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan itu sangat baik, dan Tuhan juga membawa saya itu ke dalam pertobatan ya. Sebelum saya mengikuti camp, saya juga mengikuti CAP ya, kursus evangelisasi pribadi. Di situ Tuhan juga tangkap, dan Tuhan juga tegur saya untuk bisa lebih lagi mendekat kepada Tuhan, untuk bisa lebih lagi mendekat pada firman Tuhan, dan bisa membawa kebenaran ke dalam keluarga. Dan di situ perubahan mulai terjadi. Ya, perubahan mulai terjadi. Ketika kita dalam kehidupan keluarga kita sudah membawa kasih Tuhan dalam keluarga kita, membawa kasih Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, membawa kasih itu, mentransfer kasih itu kepada istri, kepada pasangan, kepada anak-anak. Kita bawa semua kasih itu ke dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata untuk mencapai membawa kasih dalam keluarga ini juga bukanlah satu hal yang mudah. Bukan sesuatu hal yang seperti kayak main sulap ya. Dalam satu hitungan, satu kedipan selesai gitu ya. Dalam satu kedipan semua berubah dengan jadi baik, enggak ya. Ternyata ketika kita membawa kasih dalam keluarga pun ini adalah satu proses yang panjang yang kita harus jalani, yang kita harus hidupi proses itu, dan kita juga harus terus bertekun dalam setiap perjalanan proses itu, baik itu satu hal yang positif atau banyak hal yang negatif yang timbul dalam proses itu. Kita pun harus terus tetap setia dalam proses itu. Ternyata membawa kasih dalam keluarga itu juga nggak mudah. Ya. Bahkan penuh cucuran air mata untuk bisa membawa kasih ke dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita semua juga pengen ya keluarga kita itu baik. Kita juga pengen keluarga kita itu penuh dengan sukacita. Ya, kita pengen keluarga kita itu menjadi keluarga yang harmonis, yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Betul ya? Coba kasih tahu ke teman kiri kanannya ya, colek ya. Yuk kita bawa kasih kita dalam keluarga ya. Ya, kita kasih tahu kasih dalam keluarga, mari kita bawa ya. Oke. Nah,
Tentunya ketika kita membawa kasih dalam keluarga, kita bisa lihat ada 3 hal, 3 dasar penting untuk kita bisa membawa kasih dalam keluarga. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah telah menerima kasih Allah. Ya, Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Teman-teman yang terkasih, ketika saya mau menikah, bukan menikah ya, ketika saya waktu dulu masih belum punya pacar ya. Waktu belum punya pacar itu selalu berpikir saya mau mencari seorang perempuan atau calon istri itu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Ya, kriterianya apa? 1, putih. 2, rambut panjang. 3, kutilang darat. Maaf ya, maksudnya kurus tinggi langsing gitu ya. Kutilang ya, jadi kurus tinggi langsing katanya. Wah ya, jadi idealnya pengennya seperti itu ya. Dan saya membayangkan itu cewek orang Jepang gitu ya. Seperti itu ya, putih tinggi langsing, mukanya cantik gitu ya. Dan seperti itu yang saya bayangkan ketika saya mau menetapkan standar untuk pasangan saya kelak nanti ya. Nah, tetapi ketika perjalanan terjadi, kok yang didapatnya berbeda ya. Yang didapatnya berbeda. Ternyata yang didapatnya itu bukan orang Jepang ya. Istri saya bukan orang Jepang ya. Masih asli dari Bandung gitu ya, asli orang Bandung. Nah, jadi yang didapat ternyata berbeda. Nah, ketika kita sudah mengikat janji dan kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, ya artinya pada saat itu, pada saat pernikahan kita sudah menerima kasih Allah, ya. Dan kasih Allah inilah yang kita harus transfer dalam keluarga kita. Kita harus bawa damai sejahtera Kristus untuk bisa memerintah dalam kehidupan keluarga, kehidupan pasangan suami istri, kehidupan keluarga kami berdua, ya. Kita harus bawa dalam kehidupan kami berdua. Nah, kenyataannya seringkali kesulitan demi kesulitan yang terjadi, dan malah yang terjadi itu sebaliknya ya. Makanya kalau misalnya disebut, gak ada ceritanya itu keluarga yang tidak pernah ribut katanya ya. Selalu ada aja ribut ya antara suami istri. Jelas suami istri itu berbeda ya. Mungkin minggu kemarin juga Bro Audi udah sampaikan ya. Woman from Venus ya, man from Mars gitu ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Betul ya Bro Audi ya. Nah, jadi dua karakter yang berbeda dari seorang suami dan istri itu Tuhan pertemukan, Tuhan satukan, dan Tuhan perlengkapi semua untuk menjadi satu kekuatan baru ketika menjadi satu. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, karena kita sudah telah menerima kasih Allah, dan kita juga harus bawa itu dengan bersyukur ya. Jadi kalau misalnya sekarang setelah istri ya dulu waktu sebelum married, waktu menikah ya awal menikah kutilang ya, kurus tinggi langsing. Tetapi kalau misalnya sudah punya anak ya, turun mesin sekali, turun mesin 2 kali, 3 kali, kok berubah gitu ya. Nggak kutilang lagi gitu ya, nggak kurus tinggi langsing lagi, tapi udah mulai berubah badannya gitu ya. Ya. Nah, inilah pentingnya bahwa kita juga harus tetap bersyukur ya. Bersyukur atas pasangan yang telah Tuhan berikan pada kita, dan kita telah menerima kasih Allah ini, tetap kita harus bersyukur dan kita bawa untuk menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga kita. Ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah kebalikannya ya teman-teman terkasih. Banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur karena ada will gitu ya. Ada pelakor ya. Ada pelakor ya. Ada pebinor ya. Wah, dia perebut laki orang, pelakor itu ya. Pebinor itu perebut bini orang gitu ya. Nah, ini hal-hal ini terjadi dan seringkali sampai muncul satu stigma dan kata-kata yang kita sering dengar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, bahwa itu kayak menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang tabu. Ketika istri udah mulai berubah bentuknya, cari lagi cewek lain gitu ya.
yang masih kutilang gitu ya. Nah, jadi kecenderungan banyak sekali dari kita itu tidak setia kepada pasangan kita ketika banyak hal yang telah terjadi. Maka dari itu hal pertama yang kita harus ingat bahwa kita telah menerima kasih Allah, ya. Nah, kasih kasih Allah inilah yang mau kita sampaikan kepada keluarga kita. Amin. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hidup dalam firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Ya, teman-teman yang terkasih pasti masih ingat ya cerita di Matius 7 ayat 24. Matius 7 ini adalah cerita bagaimana firman Tuhan yang ditabur dalam yang ketika kita membangun rumah di atas batu, maka itu akan menjadi satu landasan yang kokoh. Kalau misalnya bangun rumahnya itu tidak di atas batu, maka itu akan dengan mudah rumah itu akan menjadi roboh dan hancur. Ketika kita membangun satu hidup pernikahan keluarga, ya, terutama ketika kita bersama dengan anak-anak, ya, kita harus sebagai orang tua, kita harus membangun keluarga itu di atas batu. Batu yang dimaksud di sini adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana keluarga saya dulu waktu saya awal dulu belum tobat, gitu ya, kita itu nggak pernah memikirkan soal ke gereja, gak pernah memikirkan soal bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Yang kita pikir adalah aku dan aku. Aku hebat, aku bisa mencari uang seperti ini, aku bisa punya anak 3, aku laki sejati gitu ya, udah hebat, hidup dalam kesombongan, tetapi tidak pernah hidup dalam firman Tuhan. Ya. Teman-teman yang terkasih, sekali lagi, Tuhan sungguh baik. Lewat sahabat-sahabat yang dalam komunitas itu ya, yang membawa kami ke dalam kehidupan hidup dalam firman Tuhan. Itu yang membawa perubahan demi perubahan dalam hidup kami sekeluarga. Ya, kalau dulu waktu dulu anak saya itu ketemu saya itu takut, malah lari, kabur. Ya, puji Tuhan hari ini tidak seperti itu ya. Jadi hari ini kami bisa hidup, ngobrol bersama, bisa ketawa bersama, kita bisa bercanda, dan kita memiliki sukacita yang didapat dari Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Ya, puji Tuhan, perubahan demi perubahan sudah terjadi. Tetapi sekali lagi ini bukanlah akhir, tetapi ini semua masih dalam bentuk proses ya. Bagaimana kami terus untuk berjuang, untuk bisa mempertahankan bagaimana kami bisa hidup di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang ketiga yang penting juga, tak kalah penting ketika kita mau membangun kasih dalam keluarga itu adalah kita bicara soal pengampunan. Ya, kalau 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian." Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara soal pengampunan, ini adalah hal yang paling berat. Apalagi untuk seorang laki-laki yang memiliki egois dan harga diri yang tinggi, seperti yang saya, Roland sebelum tobat dulu gitu ya. Ini adalah satu big no ya buat saya. Untuk mengampuni, untuk mengakui kesalahan itu enggak banget, bukan Roland banget ya dulu. Ya, tetapi puji Tuhan, ketika kami sudah hidup dalam firman Tuhan, ketika saya juga udah mendapatkan banyak sekali firman-firman Tuhan yang pengajaran demi pengajaran firman Tuhan dan juga hidup dalam firman Tuhan. Ini semua
melalui proses demi proses, perubahan demi perubahan pun terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, ya, ketika saya mengikuti camp Pria Sejati ya waktu itu, saya merasakan bahwa ternyata ada banyak hal atau banyak sekali pikiran-pikiran saya itu yang saya bangun dalam atas egoisme saya, atas pikiran sempit saya, dan hanya mengandalkan kekuatan diri saya. Dan ternyata saya itu terperangkap untuk melakukan lebih banyak dosa lagi akibat itu. Tapi sekali lagi di sini Tuhan juga mau ingatkan lewat Kolose 3 ayat 13, kita juga harus sabar terhadap orang lain, dan kita juga harus mengampuni orang yang lain, dan kita juga tidak boleh untuk menaruh dendam ya terhadap orang lain. Sama Tuhan juga telah mengampuni kita. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan, dan kita lakukan seperti kepada orang-orang yang kita kasihi. Perceraian terjadi dalam keluarga itu kenapa? Karena memang perceraian ini terjadi karena pengampunan ini tidak muncul dalam keluarga. Tidak sabar terhadap pasangan. Tidak pernah mengampuni terhadap pasangan. Saya tahu bahwa pengampunan ini bukan satu hal yang mudah. Ini adalah hal yang sangat sulit. Sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Apalagi kalau kita nuruti daging kita ya, nuruti ego kita. Sangat sulit sekali untuk melakukan pengampunan ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya lakukan pengampunan ini, ketika saya mau merendahkan hati saya, mau merendahkan diri saya untuk melakukan pengampunan ini, percayalah, Tuhan lakukan hal besar dalam keluarga kami. Keluarga kami dipulihkan ketika pengampunan ini masuk dalam keluarga kami. Keluarga kami pun menjadi lebih baik. Ya. Jadi sekarang ini meskipun kondisi keuangan mungkin tidak sebaik dulu, tetapi kami tetap memiliki sukacita karena segala sesuatunya itu kami lakukan dalam atas dasar sukacita. Kami lakukan semua dalam keluarga itu dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, ya. Meskipun kalau dulu mungkin jalan-jalan itu harus ke mana? Harus ke luar negeri, harus yang jauh-jauh, bahkan sampai setengah bola dunia dikelilingi gitu ya. Nah, sekarang itu cukup, mungkin cukup hanya ke Lembang aja, tapi kita sudah mendapatkan sukacita yang penuh, ya. Kita bisa mendapatkan sukacita yang full karena Tuhan sudah masuk dalam keluarga. Tuhan sudah membawa kasih, dan kasih itu dalam keluarga ini kita hidupi dan kita jalani. Semua perubahan itu akan terjadi dengan begitu luar biasa dan begitu dahsyat dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini mungkin kita mengalami kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Hari-hari ini mungkin kita mengalami permasalahan-permasalahan keluarga yang begitu berat. Bagaimana seorang suami yang sulit sekali mengampuni istrinya yang selingkuh. Bagaimana seorang istri yang dominan, yang tidak pernah memberi ruang gerak kepada suaminya. Bagaimana seorang mama yang tidak bisa menghandle anak-anaknya. Bagaimana orang tua yang jauh dalam kehidupan bersama dengan anak-anaknya. Hari-hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur. Banyak sekali keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini matematika kita berbeda. Matematika kita bukan matematika dunia. 1 tambah 1 itu sama dengan 2 kata dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena kita telah dipersatukan suami istri. Menjadi satu daging. 1 tambah 1 sama dengan 1. Dan ketika anak-anak ini sudah muncul menjadi keluarga, 1 tambah 1 itu lebih besar daripada 2. Ya.
ketika anak-anak ini muncul dalam keluarga dan menjadi satu kekuatan dalam keluarga, menjadi pilar dalam keluarga, ya. Dan ini kita lihat bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam keluarga itu, kita mau Tuhan mau kasih dalam keluarga itu dinyatakan dalam setiap keluarga kita. Amin. Ya. Amsal 17 ayat 6 berkata, ya, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa ketika anak-anak hadir dalam keluarga, ketika Tuhan titipkan anak-anak dalam keluarga, maka kita pun harus membawa kasih dalam keluarga kita. Kita mau bawa sukacita, kita mau bawa surga dalam keluarga kita. Jangan malah yang terjadi sebaliknya bahwa kita hanya membawa neraka dalam keluarga. Tentunya dalam kehidupan kita membawa kasih dalam keluarga tak lepas dari tuntunan daripada Roh Kudus yang hadir, selalu hadir dalam diri kita. Roh Kudus yang selalu membimbing kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dalam keluarga. Roh Kudus juga yang membimbing dan memberi hikmat kepada kita, bagaimana kita menyatakan kasih kita ke dalam keluarga. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya mau mengajak dan mengundang Bapak Ibu semua untuk kita merenungi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa kita juga mau membawa keluarga kita itu dalam satu keluarga yang kudus, keluarga Allah, keluarga yang memang Tuhan inginkan kita bawakan menjadi seperti keluarga Allah. Bapak Ibu yang terkasih, halangan demi tantangan kita harus jalani. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam keluarga pun beragam dan tentunya tidak kita lalui dengan cara yang sama setiap orang. Tetapi Tuhan mau menyatakan satu hal yang pasti, bahwa ketika kasih keluarga, kasih Tuhan hadir dalam keluarga kita, maka sukacita adalah menjadi satu kepastian yang bisa Tuhan bawakan, bisa kita rasakan dalam keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari kita tutup dalam satu pujian, ya. Bagaimana kita mau bawakan keluarga Allah dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Kita mau untuk membawa seisi rumah kita, untuk hadir, menghadirkan Tuhan dalam hidup keluarga kita. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga kami, Tuhan. Ini keluarga-Ku, Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku, Tuhan. Ku mau
Betul Tuhan, kami mau bawa terus kasih Engkau dalam keluarga kami. Karena kami mau bawa keluarga kami, anak-anak yang Tuhan telah titipkan kepada kami. Kami mau bawa mereka dalam menjadi keluarga Allah, menjadi kasih yang tercipta dalam keluarga kami semua. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami mau terus membawa keluarga kami menjadi keluarga Allah, Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Betul Tuhan, ini adalah kami menjadi kami mau bawa kebahagiaan itu dalam keluarga kami, karena kami bahagia untuk jadi keluarga, menciptakan keluarga Allah dalam keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami mau sadari bahwa Engkau nyata untuk hidup bersama dengan kami. Tuhan, kami mau bawa pujian tadi menjadi satu doa kami. Doa kami untuk keluarga kami, Tuhan. Dan kami juga mau untuk terus membawa anak-anak yang Tuhan telah Kau percayakan kepada kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau untuk keluarga kami, anak-anak yang telah Kau titipkan pada kami, bisa menjadi pribadi-pribadi yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Jagai terus kami Tuhan, keluarga kami, seluruh isi rumah kami, supaya kami bisa terus membawa kasih Engkau dalam keluarga kami, untuk bisa menciptakan keluarga Allah yang hidup dalam keluarga kami. Firman-Mu telah Kau tabur pada kami pada malam hari ini. Kiranya benih firman itu akan masuk, tumbuh, berakar, berkembang, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami.
Dan kiranya buah ini bisa kami bagikan untuk keluarga kami, untuk saudara kami, untuk komunitas kami, sahabat-sahabat kami, supaya makin banyak orang-orang yang terus bisa merasakan kasih Allah dan juga bisa menciptakan keluarga-keluarga Allah dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami untuk setiap firman yang telah Kau tabur ini terus hidup berkobar dalam diri kami. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Tes. Cek. Puji Tuhan, luar biasa ya malam hari ini kita diingatkan kembali melalui Bro Roland, terima kasih. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita membagikan kasih yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita, kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama di dalam keluarga. Dan juga sukacita yang sangat besar saat di dalam keluarga kita mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Banyak ya yang kita dapatkan malam hari ini, ada lagi hidup di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita mau persembahkan apa yang telah Tuhan berikan. Kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu, jadikan kami terang di dalam gelapnya dunia. Kami mau serahkan cita-cita kami, masa depan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah gelapnya, di tengah gelapnya dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidup, kami mau serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah gelapnya dunia, membawa bangsa
sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, penuhilah kami semua dengan kasih setia-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, Selasa mendatang temanya menarik loh. Senja di hidupku. Yuk kita hadir lagi di PD-nya sudah offline. Kita bisa bersama-sama berfellowship sama-sama. Dulu kan kita kangen saat pandemi, pengen nih datang lagi. Yuk kita datang lagi di ruangan Matius ini biar kita sama-sama nih saling menatap, saling menyapa, say hello ya dengan pembicara Ibu Irin Sani Swanta dan tim musiknya dengan WL Ibu Yohana dan organis musiknya Joshua. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau akhiri persekutuan doa malam hari ini. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas persekutuan doa malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan, menyembah-Mu. Terutama kami Kau ingatkan kembali melalui firman-firman-Mu yang Kau berikan melalui hamba-Mu Bapak Roland. Untuk kami berbagi kasih yang terlebih dahulu telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kasih itu kami berikan di orang-orang terdekat kami terlebih dahulu, di keluarga kami. Dan akhirnya orang-orang yang kami jumpai juga. Biarlah firman yang boleh kami terima malam hari ini pun boleh kami bagikan. Sukacita itu boleh kami sebarkan, boleh kami bagi. Cinta-Mu yang boleh kami rasakan malam hari ini. Ajar kami, tuntun kami, untuk kami boleh membagikan kepada orang-orang yang kami jumpai di setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk mereka, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Baik itu yang sakit di rumah sakit, dan juga di rumah. Dan biarlah ya Bapa melalui perawatan di rumah sakit, melalui pengawasan para dokter, obat-obatan, dan juga perhatian dari keluarga. Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka meskipun mereka di dalam keterbatasan, di dalam sakitnya, mereka tetap boleh beraktivitas, mereka tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang dijumpainya. Terima kasih ya Bapak. Malam hari ini kami mau juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Roland, Bro Roland dari Bandung yang telah memberikan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada seluruh keluarganya, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Biarlah semakin Kau tambahkan lagi kebijaksanaan. Biarlah Bro Roland ini boleh membagikan firman-Mu, baik itu di aktivitas pekerjaannya, di keluarga, maupun dimanapun beliau Engkau utus untuk mewartakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga mau akhiri persekutuan doa malam hari ini. Kiranya ya Bapa, apa yang boleh kami terima boleh semakin berbuah, berakar, dan kami boleh membagikan di luar persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bunda Maria, Engkau yang senantiasa menghantarkan, Engkau yang senantiasa menyampaikan
segala doa-doa kami ke hadapan putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang senantiasa menjadi bunda teladan bagi kami, setia. Biarlah kami boleh meneladan Engkau ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mau katakan kecap dah dan rasakan dan lihatlah apa itu kasih Tuhan yang telah kita berikan, yang telah diberikan kepada kita. Dan kita mau memberikan kepada orang-orang di luar, pada keluarga kita. Dan lihat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memilikiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai Selasa depan.